welcome back to YouTube channel Listrik kita. Sahabat listrik, kali ini kita akan kembali membahas produk sensor dari Baluf. Boleh nih Pak bantu dijelaskan kepada sahabat listrik terkait produk sensor dari Baluf ini? Untuk saat ini kita akan bahas tentang photoelectric sensor, di mana photoelectric sensor dipakai untuk mendeteksi objek padat maupun cair. Jadi tipe-tipe photoelectric sensor yang disuplai oleh Baluf antara lain diffuse sensor, retroreflective sensor, true beam sensor, fog sensor, color sensor, contrast sensor, dan photoelectric distance sensor. Nah, untuk photoelectric sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rectangular dan tubular. Jadi, photoelectric sensor Baluf memiliki jarak deteksi antara 60 mili sampai dengan 60 meter. Untuk sensor optik ini pada dasarnya kelebihannya sama dengan sensor Baluf lainnya. Cuma di sini pemakaiannya lebih kepada packaging dan sealing. Jadi berikutnya Bu Novi, kita juga ada tipe sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini dipakai untuk area-area berdebu yang kurang cocok dipakai oleh sensor optik. Objek yang bisa dideteksi oleh sensor ultrasonik ini antara lain cairan, bubuk, dan benda padat. Untuk sensor ultrasonik ini cocok dipakai untuk di dalam silo yang sangat besar sebagai indikator level daripada silo. Selanjutnya Sobat Listrik, kita juga punya sensor yaitu BTL, di mana BTL ini dipakai untuk mengukur linear positioning. Di dalam BTL terdapat logam yang dialiri medan elektromagnet yang dinamakan mechanical wave. Ketika ada magnet permanen yang didekatkan, mechanical wave akan mengganggu medan elektromagnet di dalam logam sehingga terbentuk gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik inilah yang akan diubah menjadi pulsa-pulsa untuk menunjukkan jarak yang akan diukur pada sistem micropulse transducer. Nah, oleh rangkaian elektronik, pulsa-pulsa ini akan dikonvert menjadi beberapa macam output, misalkan output analog, modbus, maupun profibus, dan lain-lain. Untuk BTL ini kegunaannya sebagai control linear motion. Jadi kita bisa tahu kecepatan maupun perlambatan dari suatu objek yang kita deteksi. Di samping itu kita juga sebagai linear monitoring position. Jadi kita tahu seberapa jauh pergerakan dari suatu objek yang akan kita deteksi. Dan biasanya BTL ini dipakai di dalam suatu kontrol hidrolik. Jadi BTL ini memiliki 3 aplikasi utama. Yang pertama adalah control linear motion. Jadi kita dapat mendeteksi percepatan dan perlambatan dari suatu pergerakan. Yang kedua adalah monitor linear position. Jadi kita bisa tahu seberapa jauh pergerakan yang sudah dikerjakan. Yang ketiga, kita juga bisa membuat pengukuran. Jadi seberapa jauh atau seberapa, jadi pada BTL ini kita dapat mengetahui control linear motion. Jadi kita bisa mengetahui kecepatan maupun perlambatan suatu objek. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui linear position. Jadi kita bisa tahu juga posisi dari objek yang kita deteksi. Oke, untuk kelebihan BTL ini adalah di akurasinya. Jadi kita memiliki akurasi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1 mikrometer, itu sama dengan 1/1000 milimeter. Jadi akurasinya sangat tinggi dengan error yang sangat rendah juga, jadi error sekitar 0,05%. Dan yang kedua, dari BTL ini dibuat sangat kuat, jadi kita bisa tahan sampai 12 G vibration. Jadi sistem BTL ini banyak dipakai di industri rubber dan industri steel.
di mana biasanya mesin-mesin yang dipakai itu adalah mesin press dan mesin cutting. Nah, untuk produk baru berikutnya, Baluf juga punya Baluf Conditioning Monitoring, di mana produk ini digunakan untuk mengurangi cost maintenance yang disebabkan oleh kerusakan. Jadi, kita bisa menghemat sekitar 45% dari cost maintenance yang disebabkan oleh downtime. Dalam sensor ini, kita bisa mendeteksi berbagai macam kondisi dari mesin atau alat yang kita ukur, diantaranya temperatur, vibrasi, kelembaban, dan vibrasi dari mesin yang kita deteksi. Cara penggunaan motor ini sangat simpel. Jadi misalkan kita ingin memonitoring motor, di mana kita ingin mengetahui vibrasi dan temperatur motor tersebut, kita tinggal tempelkan ke motor yang ingin kita ukur. Oke. Alat ini juga dilengkapi oleh software monitoring, sehingga apabila terjadi vibrasi atau temperatur yang berlebih, kita sebagai pengguna dapat langsung tahu atau ada alarm yang diberikan kepada kita. Sobat listrik, ini untuk sensor terakhir dari Baluf, kita punya pressure sensor. Untuk pressure sensor dari Baluf, ini kita mempunyai range dari 1 bar sampai dengan 600 bar. Terus kita juga punya standar versi, di mana temperatur range antara minus 25 sampai dengan 85 derajat Celcius. Kita juga dilengkapi high-end versi, di mana range yang kita support itu antara minus 40 sampai dengan 85 derajat Celcius. Untuk pressure sensor ini kita punya dua pilihan. Yang pertama ini sebagai yang saya contoh, ini adalah opsi untuk display, tetapi kita juga ada yang tanpa display. Untuk sensor Baluf ini dilengkapi dengan output analog sekaligus output digital, dan kita juga punya yang integrated I/O link. Oke Pak, berarti produk sensor dari Baluf ini memiliki banyak sekali jenis sensor ya Pak? Ya, betul Bu Novi. Keunggulan Baluf diantaranya adalah kita tentu saja punya range produk yang sangat banyak sekali untuk memenuhi kebutuhan industri. Yang kedua, tentu kualitas kita yang sangat tinggi, di mana kita juga akan berikan garansi 1 tahun untuk produk-produk sensor Baluf. Yang ketiga, tentu saja produk-produk kita tahan terhadap kondisi yang sangat ekstrim. Di antaranya kita bisa tahan sampai temperatur 230 derajat. Berikutnya, kita juga mempunyai indeks proteksi yang sangat tinggi, dan beberapa produk memiliki IP69K. Nah, ini cocok untuk industri food and beverage. Kemudian beberapa produk juga dilengkapi dengan wild immune, magnetic field immune, electromagnetic immune, dan short circuit protection. Dan tentu saja kita juga punya versi yang tipe Namur, di mana versi ini dipakai untuk area-area eksplosif, terutama untuk area-area yang dipakai biasanya di area oil and gas production. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja opsi komunikasi yang didukung oleh sensor Baluf untuk integrasi dengan sistem SCADA atau PLC? Oke, Bu Novi dan sobat listrik kita, untuk sensor Baluf kita support berbagai macam komunikasi field device, di antaranya CC-Link, Profibus, Profinet, CAN bus, dan Modbus protokol. Nah, kita juga support untuk I/O link. Ini salah satu produk I/O link yang kita supply. Jadi kita memiliki I/O link master bus. Nah, di samping itu kita juga punya I/O link parallel modul. Terus kita juga punya I/O link hub sensor, dan yang terakhir kita juga punya I/O link digital sensor. Sahabat listrik, sekarang kita sudah ada di penghujung video nih. Oke Pak, mungkin ada kesimpulan nih yang mau dijelaskan kepada sahabat listrik? Oke sobat listrik, untuk kebutuhan industri
produk dari Baluf merupakan solusinya. Nah, betul banget Pak. Dan produk Baluf ini bisa ditemukan di listrik kita loh, sahabat listrik. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya kepada sahabat listrik kita. Buat sahabat listrik yang mau tanya-tanya bisa langsung komen di bawah. Oke sahabat listrik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Listrik Kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.